Mas Bilal, ngopi nggak Bang? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Hari ini topiknya menarik sekali karena menyangkut semua kepentingan masyarakat, mulai dari masyarakat bawah sampai setinggi-tingginya, yaitu cybercrime, ya, kejahatan-kejahatan yang memanfaatkan teknologi digital dan di industri perbankan terutamanya, ya, atau di lembaga-lembaga keuangan termasuk fintech dan macam-macam. Nah, tentu harus ada penjelasan kenapa OJK merasa topik ini penting untuk diangkat. Ya, makasih Bang Andi. Jadi memang tadi yang seperti dibilang oleh Bang Andi itu kejahatan transaksi keuangan digital itu menjadi fenomena Bang Andi di masa-masa saat ini. Memang perkembangan teknologi itu kan kita tidak bisa elakkan ya Bang Andi. Semakin lama perkembangan teknologi semakin canggih untuk mempermudah transaksi khususnya di transaksi jasa keuangan. Tapi sayangnya banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk kejahatan dari transaksi keuangan tersebut. Stop dulu. Waktu Anda bilang oknum-oknum, jangan lihat ke saya. Oh enggak. Kayak kesannya menuduh ya. Iya, lihatnya ke tempat lain lah, ke atas gitu. Oke, jadi banyak orang memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk melakukan kejahatan. Betul. Dan korbannya berapa banyak? Banyak. Ini data yang kami peroleh Bang Andi, kami coba melakukan penelitian berdasarkan data Polri dan OJK di tahun 2024 saja ada 3.300 kejahatan cyber. Dan kalau kita lihat itu tuh meningkat 32,4% dari tahun sebelumnya. Terus kami juga bersama asosiasi memang memiliki atau mempunyai program yang namanya Indonesia Anti-Scam Center, yaitu kerjasama antara OJK, asosiasi dan lembaga jasa keuangan untuk menangani transaksi keuangan yang kejahatan ilegal ini. Jadi apa yang dilakukan ini? Nah ini Indonesia Anti-Scam Center Bang Andi, kalau kami bisa jelaskan itu memang kan merupakan kerjasama antara OJK sebagai regulator, lembaga jasa keuangan dan juga asosiasi serta penegak hukum untuk meminimalisir dampak dari kejahatan transaksi keuangan digital ini Bang Andi. Karena kan sekarang banyak sekali kejahatan transaksi keuangan digital, mungkin seperti phishing, terus juga skimming atau mungkin fake call, jadi mengaku sebagai dari lembaga jasa keuangan tertentu padahal dia sebenarnya bukan. Itu banyak sekali penipuan-penipuan yang hadir dalam akhir-akhir ini. Nah, kita di sini Indonesia Anti-Scam Center berusaha menjadi wadah. Nanti kalau misalnya ada seseorang mengalami penipuan transaksi keuangan digital, bisa melaporkan ke Indonesia Anti-Scam Center iasc.ojk.co.id. Di situ nanti kita tulis detailnya di layar ya. Nanti di layar. Okay. Nanti akan kita proses. Kita tentu saja bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan untuk pertama pasti ngelihat dulu apakah ini benar ada indikasi, ya kan? Kedua, kalau memang terindikasi, bank bisa melakukan pemblokiran Bang Andi. Tujuannya apa? Supaya dananya nggak lari kemana-mana. Syukur-syukur dananya bisa dikembalikan. Iya, karena itu banyak sekali penipuan-penipuan, bahkan termasuk juga yang biasanya kalau sharing melalui PDF itu kan banyak sekali dan orang asal ngeklik linknya aja. Nah kita undangan atau ada paket penjelasan, klik langsung dia jadi korban. Jadi korban itu diambil tapi semua berapa data-data. Kerugian atau ada angka nggak berapa banyak uang yang hilang akibat kejahatan transaksi digital ini? Kalau kita ngomong ini yang dilaporkan ya Bang Andi, karena kan kalau pasti tentu saja ada masyarakat yang tidak melaporkan karena mungkin tidak tahu mau kemana. Atau malu dibilang bodoh. Oh ya itu. Lo ketipu katanya pinter gitu ya. Betul. Jadi ini data kami pada saat setelah kami meluncurkan Indonesia Anti-Scam Center Bang Andi, itu terdapat sekitar 36.000 laporan yang diterima. Astaga. Padahal itu hanya beberapa bulan. Kita launching di awal tahun, hanya beberapa bulan, itu sudah 36.000 laporan. Dari 36.000 laporan itu, total kerugian dananya perkiraannya sekitar 617 miliar. Lebih dari setengah triliun. Iya, itu yang dilaporkan. Kita nggak tahu bisa jadi di luar itu. Lebih besar lagi. Ini kan fenomena gunung es ini ya. Iya, betul. Makanya melihat ini, makanya kita juga mau nggak mau harus bergerak cepat ya Bang Andi. Kebetulan OJK bekerja sama dengan lembaga jasa keuangan. Kita coba gimana nih langkah cepatnya gimana. Karena kalau kita pakai proses formal, ya mungkin kita telepon ke call center, ke apa, pasti kan ada langkah-langkah yang mesti dilewati dan menunggu ya. Sedangkan dana itu tuh kalau terlalu lama kita biarkan, itu bisa jadi nanti larinya kemana-mana. Gitu. Makanya kami juga ngelihat fenomena itu akhirnya
dengan lembaga jasa keuangan kita membentuk Indonesia Anti Scam Center. Jadi ini dianggap sangat serius ya. Sangat serius di OJK, dan bahkan kalau kami boleh cerita Bang Andi, di Purwokerto sendiri pengaduan, kami kan terima pengaduan di sini di OJK Purwokerto, pengaduan terkait transaksi keuangan digital, kejahatan transaksi keuangan digital sudah mulai meningkat. Ya kan, sudah mulai meningkat, banyak sekali penipuan-penipuan, terutama yang baik yang melalui link WA, ya kan, atau PDF, ataupun itu impersonifikasi dari telepon gitu, fake call, seakan-akan petugas bank, Bapak Anda mendapatkan undian berhadiah, dapat sekian, tapi Bapak harus mengasih data-data dan juga mungkin mengirimkan uang seberapa. Nah itu banyak sekali Bang Nah Andi. ini model-model mereka ini. Nah, orang-orang yang berharap ada kejutan gitu iya, ya. ada hadiah tiba-tiba Mereka ya udah Bang tahu Andi. nggak pernah nabung di bank manapun juga. Tapi berharap dikasih. Dan begitu dapat, wah jangan-jangan memang gua nih rezekinya. Iya, Nah Bang. ini lihat wajah-wajah ini. Kelihatan wajah-wajah penuh harapan. Dan gampang tertipu gitu. Tapi segmen masyarakat kelas apa yang sering tertipu gini? Kalau dari data. Kalau dari data sih semua segmen ternyata Bang Andi. Kita berpikir hanya mungkin segmen menengah ke bawah, ternyata enggak. Bahkan yang mungkin levelnya pejabat, levelnya mungkin yang mungkin akademisi itu juga terlibat terkena juga penipuan ini. Ya mungkin Bang Andi, namanya juga hadiah. Ini kan godaannya kan kenapa enggak gitu kan tiba-tiba, padahal sebenarnya itu penipuan gitu. Nah itu yang mungkin kita jadi sebagai OJK dengan lembaga jasa keuangan miris ya, dan harus bergerak dengan cepat ya. Bagaimana caranya minimal untuk meminimalisir dampak, karena memang dengan tadi 30.000 laporan dengan pergerakan uang mana, kita juga kerjasama. Jadi kita Indonesian Anti Scam Center selain sama lembaga jasa keuangan, ya kan, kita juga tentu pasti kerjasama dengan APH, dan kita juga kerjasama juga APH itu apa? Aparat penegak hukum Bang Andi. Nanti ke depannya kan pasti tentu akan perlu diproses juga. Tapi minimal kita telusuri dulu ini dananya terindikasi apa enggak. Nanti kalau memang terindikasi, bank bisa blokir, syukur-syukur kita bisa telusuri dananya lari kemana. Baik, dan kalau bisa diselamatkan ya. Iya. Oke. Ini menarik sekali karena tamu kita ini datang dari Jakarta. Wah, dari jauh ya. Dan ini orang yang sangat berpengalaman menangani masalah-masalah seperti ini ya. Jadi tentu saja banyak sekali cerita-cerita ya, dan trik-trik dari para penjahat di dunia cyber ini yang memanfaatkan kelengahan ya, kalau mau dibilang kebodohan yang nggak enak, kelengahan dari masyarakat ya. Karena tadi kan pendidikan tinggi pun bisa lengah dan kemudian menjadi korban. Saya harus akui saya juga pernah jadi korban. Bukan karena saya ngeklik, tapi wajah saya dipakai untuk menipu orang lain. Iya, kira-kira. Ya. Nah, orang yang akan kita undang ini adalah orang yang membantu saya menyelesaikan masalah saya. Siapa dia nih, Pak Bilal? Ya, Mas Bilal. Tamu kita adalah Bu Ani dari Bank BCA. Beliau adalah Senior Advisor Fraud Banking Investigation BCA dan juga Ketua Komite Cyber Fraud Perbanas. Ada komitenya ya. Iya, jadi memang di perbankan sendiri juga udah, karena saking isunya ya, isunya menyeru ini sampai membuat komite khusus untuk menangani fraud dari cyber itu. Baik, jadi penonton yang udah nggak sabar, jangan-jangan banyak di antara yang nonton adalah korban. Wah, itu dia. Ya, belajar dari pengalaman, dan mungkin ada yang tidak tahu harus melapor kemana, harus bagaimana ketika menjadi korban. Karena ini kan upaya untuk menyelamatkan uang, kan bingung kita apakah uangnya langsung hilang plus atau masih bisa dibantu oleh apakah itu komite, apakah oleh dari IASC ya tadi. Nah, ini adalah salah satu manfaat ya adanya topik yang diangkat kali ini. Tapi sebelum itu kita ngopi ngabak, ngobrol pintar ngasih dampak. Mas Bilal, ngopi ngabak. Ngobrol pintar ngasih dampak. Tamu kita sudah hadir. Ibu Wani Sabu. Iya. Bu Wani bisa jelaskan jabatan atau peran Anda di ini mewakili BCA tapi sekaligus mewakili sektor perbankan yang berkaitan dengan tadi kejahatan cyber ya. Betul. Bisa dijelaskan? Nah, sesungguhnya saya itu dulunya membawahin Halo BCA. Kemudian Halo BCA ini kan semua pengaduan-pengaduan.
ternyata di dalam pengaduan ini juga ada kasus-kasus kriminologi, kriminal gitu ya. Sehingga terbentuklah Fraud Banking Investigation. Tugasnya apa itu ya? FBI, Fraud Banking Serem juga ya. Investigation gitu. Serem. Nah, Ya. tugasnya apa? Karena kami ingin fokus, nggak cuma terima laporan, ya sudahlah, terima laporan, ya sudahlah. Jadi top manajemen yang BCA kita harus memberikan Lanjuti. ada solusi nih, bagaimana menghentikan kejahatan ini. Ya satu-satunya ya harus bereskan dan tangkap pelakunya. Nah, sampai mungkin ke sehingga situ ya. terbentuklah Fraud Banking Investigation. Kemudian ini dirasakan perbankan nasional kita, didukung dengan OJK juga, bahwa kita harus punya nih komitenya. Makanya terbentuklah komite cyber fraud di Perbanas. Jadi siapa sih anggotanya? Ya anggotanya bank-bank nasional kita gitu. Jadi kalau ada kasus atau fraud yang lagi tren apa, kita di sanalah kita bahas bersama. Kebetulan Wani ketuanya gitu. Wih, tepuk tangan. Bang Andi. Baik, jadi kita mengundang orang yang tepat ini sekali. ya. Tapi begini, kebetulan semalam saya diundang ya. Ini sharing internal dari BCA, teman-teman BCA di Purwokerto. Saya jujur aja belajar banyak sekali ya mengenai kejahatan-kejahatan di dunia cyber, terutama di industri perbankan, industri keuangan, di mana cara-cara yang mereka lakukan itu kadang-kadang gila ya, mereka udah menguasai betul. Sampai penggunaan AI ya. AI Ada juga. orang bisa video call gini, wajahnya wajah anaknya, tapi sebenarnya itu adalah AI. Iya. Dahsyat. Jadi kita bisa, atau terutama orang tua ya, mungkin Betul. cepat tertipu. Nah, nanti ceritakan. Tapi secara garis besarnya, kejahatan cyber di Indonesia yang berkaitan dengan dunia atau industri perbankan, itu apa aja yang paling populer sekarang ini? Nah, kita kan sering berpikir ya Bang Andi, kalau cybercrime itu pasti hacker. Padahal semuanya didahului, pintu masuknya adalah social engineering, tipu-tipu. Nah, justru tipu-tipu ini paling besar kalau di dunia luar menurut penelitian gitu. Di dunia luar itu 88%. Nah, kalau di Indonesia berapa? Yang penduduknya baik hati, ramah, suka menolong. Ternyata di Indonesia 99% Pak. Kasus Astaga. tipu-tipunya. Jadi Pintar jago tipu-tipu. banget nipu ya. Nah, Kami berdua ini mudah-mudahan masuk yang di 1% gitu ya. Sisanya itu. Bayangkan gitu ya, 99% ini penjahatnya yang suhu atau kitanya yang cupu. Nah, itu. Dua-dua kita itu. Terus? Justru social engineering ini kita agak susah nih. Karena secara bank, secara PUJK kita susah mengontrol. Karena kontrolnya kan ada di nasabahnya yang ditipu. Nah, tadi Bang Andi tanya kasus apa sih yang paling menonjol? Ya itu sekarang klik link. Nah, kita kalau semangat kan, misalnya linknya itu mungkin penjahatnya juga udah belajar sinetron, drama. Jadi kayaknya pinter banget gitu ya. Menghadapin orang ini kita harus begini, menghadapin yang tipe kepompong, Kepompong itu apa? kepo dan rempong. Ada juga. Istilah baru juga nih Bang. Yang tipe kayak gitu tuh yang kalau hasil penelitianku, mereka itulah yang sering kena klik link. Kan klik link itu kan ada yang undangan, mau cek lokasi paket. Ya. Kalau kita kan undangan siapa ya udah. Tapi kalau tipe kepompong yang langsung otaknya kepo banget. Ih, siapa sih yang merit gitu kan, jangan mantan gue. Atau terima paket langsung GR. paket Siapa sih yang kirim paket gitu kan, langsung Diklik. klik. Nah, sebenarnya kalau klik itu cuman sekali saja tuh masih sesungguhnya nih, kok bisa orang tuh uangnya hilang karena kliknya berkali-kali. Nah, pertama kan pasti disuruh setting. Kemudian padahal handphone kita namanya smartphone. Smartphone itu aja sudah ngasih tahu kita.
jangan diklik, danger. Yes. Ini aplikasi yang tidak dikenal loh, jangan diinstal, install. Nah, Oke. dikasih tahu tetap yes, oke, karena otaknya kan kepo banget kan, Iya. pingin tahu paketnya di mana. Kemudian yang sekarang lagi marak juga yang ngaku-ngaku dari bank. Nah, itu Oke. Kami dari bank, dia membohong lah. Namanya social engineering itu mempengaruhi otak kita biar Sekali. kita panik atau kita bahagia banget. Sebenarnya social engineering itu kan dari zaman dulu udah ada. Yang mama minta pulsa, Minta pulsa. papa minta kawin lagi. Nah, Nah, kan ada Itu di juga. zaman saya itu. Iya. Mereka nggak tahu itu. Pulsa zaman dulu. Sekarang juga kayak begitu, kami dari bank, membuat kita panik kan. Ingin memberitahukan bahwa rekening Bapak sedang dihack. Apakah Bapak melakukan transaksi 500 juta? Enggak. Oh, kalau gitu kita harus membatalkan dulu ya transaksinya. Bla 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 kayak gitu. Nah, kita yang deg-degan kan langsung, Panik. oh iya bukan, saya tidak melakukan transaksi itu. Oh baiklah, ini harus kita reverse. Nanti ada SMS OTP masuk ya, pada penjahatnya lagi melakukan transaksi. Nah kan setiap kali melakukan transaksi kan ada OTP ya, Bang Andi. Ya. Dia kan jadi percaya, oh benar nih ada OTP Keluar. masuk. Oh ya, ada Pak, ada. Sebutkan angkanya, pas nasabah kami sebut uangnya ya hilang. Kalau yang 700 juta ini bukan juga, baik kita harus reverse lagi. Nah sampai uangnya habis terkuras. itu. Kemudian Oke. lagi tren juga, nasabah percaya ini pasti dari BCA karena SMS-nya BCA. Logonya Oh, pakai Logonya BCA. Ah, itu kok bisa itu Atasnya ya? juga SMS-nya BCA, BCA. yang udah pernah berhubungan. Sesungguhnya itu terjadi di masyarakat kan merasa, wah bank ini kena hack, karena rata-rata bank kena nih. Bank ini kena hack, bank BCA kena hack, bank M kena hack gitu. Padahal yang kena hack bukan kami. Siapa? Jadi sedang ada kasus hack BTS provider. Oh. Jadi providernya yang dihack. Menggunakan teknologi. Menggunakan teknologi. Nah, itu bisa seperti jelaskan itu. nggak? Karena saya dengar BCA atau dari komite ini pernah menangkap kasus atau mengungkap kasus seperti ini ya. Iya. Gimana itu ceritanya? Sebenarnya kami kerjasama dengan Cybercrime, Barreskrim, dengan Komdigi juga yang karena makanya butuh kolaborasi. Nggak bisa bank aja nggak bisa. Nah akhirnya tertangkaplah ternyata ada sebuah mobil sindikat, jadi dia keliling-keliling lah untuk mendapatkan signal, sehingga signal itu mereka hack sehingga bisa masuk seakan-akan BCA, seakan-akan bank Bank ini, lain. bank itu. Nah terus masuk lewat SMS, gimana nasabah tidak percaya? Satu SMS kok deretannya. Nah akhirnya ada klik link, mereka klik link lah. Makanya sekarang bank itu sebenarnya sudah tidak menggunakan link. Jadi dan tidak minta data-data. Jadi kita jangan memberikan data user ID kita, password kita. Itu di link tersebut. Kalau kita udah ngasih data tersebut, kayak kita udah memberikan kunci rumah kita ke penjahat untuk masuk ke rumah kita. Itu tren-tren yang lagi tinggi nih, yang bisa menguras uang kita tuh sampai miliaran, kalau punya miliaran. Untung di rekening saya dijatain oleh istri. Oh, Jadi iya. kalau kerugian ya kerugian yang betul-betul terukur. Dengan kata lain hidup saya susah karena dibatasi dijatain istri. Terlalu Oke. bucin sih. Iya. Tapi apalagi misalnya tadi kan disebutkan ada skimming itu gimana? Sebenarnya skimming itu adalah zaman dulu. Sekarang udah nggak ada skimming. Oke, mungkin Di bagi masyarakat- penonton yang nggak tahu skimming itu apa, Ya, dan kalau sekarang udah skimming nggak ada. itu di mana kartu kita digandakan. Jadi nasabah punya, penjahat juga punya, sehingga dia bisa bertransaksi. Dulu tuh menggandakannya tuh lewat mesin ATM kita, terus dikasih alat scam, terus kita transaksi, dia scam gitu. Terus ada kamera kecil yang melihat PIN kita, itu zaman dulu. Tapi semenjak November 2021, di mana Indonesia kita sudah pakai chip ya Pak. betul. Nah kita sudah aman lah
dari skimming. Karena semenjak November 2021 sesungguhnya kasus skimming itu sudah tidak ada. Tapi sampai hari ini kita masih dengar ada di media sosial Iya, orang bilang saya kena skimming. kena Ya itu, skimming. ayo. Itu sesungguhnya bukan skimming. Apa? Kalau kita baca ya, kalau skimming itu pasti duitnya hilang semua. Semua. Punya 100 juta hilang. Tapi kalau kita baca, uang saya hilang 10 juta, uang saya hilang 5 juta. Kalau uangnya hilang seperti itu, beberapa kasus yang kami analisa, yang ngambil adalah suaminya, istrinya, anaknya, mbaknya, drivernya, Bisa tahu dari atau mana? selingkuhannya. Waduh. Gawat. Yang bahaya Sebentar, ini yang sebentar. bahaya. Saya mau telepon seseorang dulu ya untuk lebih hati-hati. Enggak, jadi tahunya Tahu bagaimana? dong. Jadi kita kan ada analisa fraud banking itu. Ngambilnya di mana sih kita lokasinya? Kalau skimming kita di Jakarta, yang ngambil tuh udah di Kanada, di Malaysia karena mereka kan antar dunia gitu ya. Ini ngambilnya masih di Indonesia, kadang deket rumah kayak gitu. Itu udah tanda-tanda seperti itu. Terus kita ada CCTV, jadi ada CCTV yang bisa kita analisa seperti itu. Dan kalau ngambilnya cuman sedikit-sedikit kami udah tahu kok. Itu Iya. mentalnya keluarga. Karena Kasihanlah kalau uang penjahat mana mungkin dia mau ambil cuma Nggak 10, kenal dia orang habisin nggak ya. kenal. Iya. Heeh. Oke, jadi itu ciri-cirinya ya. Ya, tapi jangan menginspirasi kau gitu, kita gasak aja. Itu ciri-cirinya. Oke, tapi itu skimming itu sebenarnya udah nggak ada Nggak ya. ada. Oke, terus Iya. apa lagi kejahatan yang paling sering diadukan baik ke Halo BCA atau BCA apa ini investigation ini atau ke cyber komite ini apa aja lagi yang lain? Oh ya, ini nih tipu-tipu, tapi kerugiannya bisa miliaran. Apa itu? Bang Andi kenapa nanya-nanya saya? Kayaknya kan Bang Andi pernah juga jadi korban, gitu ya. Jadi banyak sekali mereka mengambil wajah-wajah orang yang baik hati, suka menolong, seperti Bang Andi. Kan pernah juga kena. Ngaku aja gak apa-apa. Jadi nanti dia udah pelajarin nih, Bang Andi itu tipenya seperti apa, temen-temennya siapa. Nah dia akan menghubungin seakan-akan Bang Andi ini minta bantuan donasi nih untuk anak yang sakit, untuk membantu kegiatan donasi apa seperti itu. Nah, karena Bang Andi orang baik dan teman-temannya juga merasa ini kan nggak mungkin tipu lah, ini kan Bang Andi nih yang minta tolong. Mereka transfer lah gitu kan Bang Andi. Gimana rasanya? Bangga atau Itu gimana? sedih juga. Karena ada orang yang memanfaatkan ya kegiatan-kegiatan kebaikan. Saya cerita sedikit memberikan ilustrasi, artinya supaya kita semua hati-hati. Iya, betul. Kebetulan wajah saya sebenarnya udah lama ini kejadian ya sebelum akhirnya saya melaporkan. Kejadian itu sudah 2 tahun 3 tahun yang lalu. Itu ada pengaduan bahwa wajah saya, ini kan biasa orang-orang yang dipakai wajahnya di grup WA itu mereka bilang tolong aku perlu uang atau pinjam uang dan seterusnya, atau di individu-individu. Nah saya waktu itu sudah tahu nama saya atau wajah saya dipakai, tapi pertama ya mau dibilang apa lagi gitu loh. Cuma biasanya kita kirim ke grup-grup, hati-hati ya ada orang yang aku ini fotonya, ini nomornya, jangan percaya. Begitu kan lelah juga kalau kita tiap kali gitu. Terus kemudian agak lama ada dari Seknek juga yang lapor apakah benar ini nomor saya dan seterusnya. Sekretaris bilang itu bukan dan seterusnya. Jadi saya bilang udahlah ya nasib aja ya. Nah, tapi satu hari ada calon presiden yang bilang, Mas Andi, ini nomornya Mas Andi. Aku bilang ya pasti bukan lah itu. Oh ya, aku juga udah tahu ini pasti bukan gitu kan. Nah, tapi saya kan langsung waduh gimana. Saya lihat nomor rekeningnya, saya harus cerita BCA. Kebetulan saya kenal pimpinan-pimpinan di BCA. Saya bilang bisa nggak ini diblokir. Nah, singkat kata dengan semua proses yang dilakukan diblokir. Nah kemudian Bu Ani telepon, dia bilang Mas Andi bisa nggak kita lanjutkan
ke proses hukum karena ini sudah keterlaluan. Kita harus kasih efek jera. Singkat kata saya bersedia dan akhirnya memang diproses secara hukum kepolisian terus masuk pengadilan dan saya baru tahu ternyata memang pelakunya berpendidikan sarjana. Tapi yang menjadi menarik dia bisa tahu nomor-nomor orang-orang penting. Gitu loh. Saya yakin bukan dari handphone saya. Tapi nanti ada pola ya. Dia masuk ke grup-grup itu ya nanti diceritakan. Jadi akhirnya dia bisa minta uang dengan foto dari benihbaik.com ya. Ini awas jangan ditiru ini karena gampang dideteksi. Dia bilang ini ada anak yang membutuhkan bantuan bla bla bla. Ini nomor rekening ibunya silakan kalau mau bantu transfer. Nah, orang-orang penting itu ada menteri, ada ini semua itu pengusaha-pengusaha besar, bahkan jenderal polisi bintang 3 yang dimintain duit dan membantu. Ngasih duit di pengadilan kan baru ketahuan ngasih duit. Nah, itu bagaimana pola seperti ini yang dipakai? Nah, bisa juga ambil dari sosial media. Tapi kan kalau Bang Andi kan tidak mengobral kayak sosial media seperti itu. Tapi kejadian-kejadian ini banyak nasabah yang merasa, iya dia tahu loh kegiatan saya baru pulang dari gereja, dia tahu loh saya selalu dipanggil dengan Mei misalnya nama panggilan loh, sehingga dia kan percaya sama penjahat itu. Dari hasil analisa yang sudah melakukan penelitian, jadi penjahat itu masuk ke dalam grup WA kita. Jadi di dalam grup WA kita itu ada bisa 200 orang. Kan tipe teman kita kan beda-beda ya Bang. Ada yang baru kena hack dia langsung, hey guys tolong delete gua ya, gua kena hack nih. Itu masih lebih oke. Tapi ada juga kan yang kena hack terus dia lihat, wah WA-nya udah gak ada. Ya udahlah gua diem aja daripada ketahuan bego. Nah itu yang bahaya. Sehingga posisi orang tersebut digantikan oleh penjahat. Dan dia bisa membaca semua percakapan di dalam grup itu. Betul. Jadi dia bisa tahu nih yang bangun paling pagi siapa. Wah, yang bangun paling pagi adalah Mas Bilal. Kemudian ada Cici Wahani yang hobinya dagang kue, yang suka dagang daster lah, dagang kue lah, suka dagang. Kemudian dia juga tahu ada Bang Andi nih yang suka belanja. Wah, dia jadi tahu tipikal temen-temennya siapa. Jadi dari grup itu dia, oh siapa suka ngobrol sama siapa, topik mereka apa, panggilannya apa. Ini Cici Wani, ini Mas Bilal, ini Bang Andi. Jadi kan kesannya jadi akrab gitu. Nah, hati-hati. Ada penyusup di antara grup WA kita ya. Biasanya tanpa kita tahu ya bahwa itu sudah tergantikan oleh penjahat ini. Betul. Nggak cuman kalau tadi kan pura-pura jadi Bang Andi kan. Ada juga yang pura-pura jadi siapa. Untuk Bang Andi kan untuk yang bantu kebaikan. Ada juga karena Cici Wani suka jualan malah kena kayak misalnya aku mau jualan emas nih. Bukan. Saya mau menawarkan emas nih. Aku lagi di bea cukai. 1 gram cuma 600.000. Mau beli nggak? Itu banyak kena kan ya. Mas Bilal. Kalau kita jual di luar bisa 1,8 loh. Nah, kita orang Indonesia kan suka membantu, suka ini nih, tidak mau bahagia sendiri. Malah cari tunggu ya, keluarga saya ya, teman saya ya, seperti itu. Akhirnya terkumpul bisa 1 ton gitu ya. Nah, akhirnya tertipu banyak, makanya yang penipuan itu kerugiannya miliaran karena sebenarnya bukan dia sendiri, dia mengajak orang lain dan gitu. Memperparah keadaan. Dan bahkan mereka bisa membuat logo imigrasi, logo pajak, logo apa segala macam. Baik, nah sampai cerita ini lalu peran dari OJK untuk memberikan rasa aman bagi nasabah, bagi masyarakat apa di sini? Ya, tentu saja dari OJK. Pertama kita kan kalau peraturan mengenai perlindungan konsumen kita sudah terbitkan, Bang. Bahkan kita sudah terbaru POJK perlindungan konsumen itu. Kita sudah beri guideline sebenarnya kepada lembaga jasa keuangan apa yang masih dilakukan dalam menawarkan produk. Itu kan mulai dari iklannya harus jelas, penawarannya harus jelas, ada rekamannya dan sebagainya lah istilahnya supaya
dan dijelaskan juga, karena kan selama ini kalau lembaga jasa keuangan menawarkan produk minta tanda tangan langsung kan sebenarnya kan nggak boleh kan, harus dijelaskan juga resikonya apa, keuntungannya apa, itu dari sisi perlindungan konsumen. Tapi tentu kan pasti aja ada oknum-oknum ya Bang ya, yang menawarkan sesuatu sehingga ada lubang-lubang itu. Nah, pertama kita sudah punya Satgas Pasti Bang sebenarnya. Satgas Pasti. Satgas Pasti. Apa itu? Dulu namanya Satgas Waspada Investasi. Oke. Nah, terus diperbarui melalui Undang-Undang P2SK menjadi Satgas Pasti. Satgas Tugasnya? Pasti ini itu forum koordinasi antara kementerian lembaga termasuk di dalamnya OJK ya kan, untuk berkomunikasi ya, dan juga untuk menindak nanti, tentu saja pertama untuk mengedukasi dulu ya kan, dan juga untuk menindak bila adanya transaksi keuangan yang ilegal, karena kan selama ini marak nih Bang penawaran mungkin program pinjol ilegal atau mungkin investasi ilegal atau galai ilegal yang merugikan masyarakat. Di sini OJK bersama dengan kementerian, ada beberapa, ada BI juga ya Bu Ani ya. Terus juga ada kementerian dari Kementerian Komdigi, ada kementerian terus Kementerian HAM, termasuk juga kepolisian dan kejaksaan. Untuk PPATK kita juga libatkan, terus Badan Intelijen Negara kita libatkan untuk nanti jadi forum komunikasi. Nah, bisa ke Satgas Pasti, melaporkan ke Satgas Pasti. Oke. Nah, khusus untuk yang tadi yang terkait kejahatan transaksi keuangan digital, nah kita bersama dengan Lembaga Jasa Keuangan kita melaunching atau membentuk yang namanya Indonesia Anti Scam Center, Bang Andi. Jadi Indonesia Anti Scam Center itu di mana OJK bersama Satgas Pasti dan juga Lembaga Jasa Keuangan termasuk asosiasi membentuk Indonesia Anti Scam Center untuk beberapa tujuan. Pertama tentu saja kalau misalnya nanti ada penipuan transaksi keuangan digital, kita harapkan korban itu bisa melapor ke IASC. Jadi iasc.ojk.go.id. Itu nanti kita mungkin bisa ditambahkan ya, nanti itu alamatnya. Nah, pelapor bisa melaporkan ke situ informasi, nanti akan dihubungi tentu oleh pihak-pihak terkait. Tujuannya apa? Nanti biar segera bisa dianalisa, Bang. Ya kan, bisa dianalisa. Kalau memang itu terindikasi ada kejahatan transaksi keuangan digital, itu nanti bank bisa memblokir. Ya kan, bisa memblokir dari rekening-rekening terkait itu, bahkan bisa ditelusuri itu larinya kemana. Karena memang harapannya sih dari IASC ini, satu kita bisa memperlambat dari larinya uang itu, penipuan itu, sehingga kita bisa memblokir, kita bisa menelusuri, syukur-syukur kita tahu siapa pelakunya, dan akhirnya kita bisa membawa pelaku itu mungkin ke APH. Nah, harapannya juga ya syukur-syukur bisa juga ada dana yang balik, Bang. Walaupun memang harapan untuk dana yang balik itu memang tergantung waktu dari pelaporan itu ke IASC. Kecepatan, betul Bang. Itu penting banget Bang, karena pinter juga sekarang ya Bu Wani ya. Secepat-cepatnya dia langsung itu. Bahkan kalau untuk dia taruh di bank atau misalnya contoh dari bank A ke bank B ke bank C, mungkin bisa kita langsung telusuri Bang, dan itu kita bisa blokir tuh rekening-rekeningnya. Permasalahannya sekarang bisa lari kemana-mana, termasuk lari ke kripto. Nah, kalau sudah ke aset-aset seperti itu kan sudah sangat sulit, apalagi kalau misalnya udah sampai yang di luar negeri gitu kan. Nah, itu udah sulit Bang. Tapi ya kita sih berusaha ya Bu Wani ya, bagaimana untuk bisa menyelamatkan sisa dana nasabah itu. Syukur-syukur ada pengembalian yang bisa diterima oleh nasabah. Baik, Bu Wani, ini kan pasti penonton ingin tahu gitu ya, langkah apa yang mereka harus lakukan ketika mereka tahu mereka melakukan kelalaian, kesalahan atau apapun namanya. Iya. Jadi, aduh, aku udah jadi korban. Betul. Aku harus selamatkan uangku secepat-cepatnya. Apa yang harus dilakukan? Nah, lapor polisi dulu atau tidak ini? Nah, sekarang masyarakat kita itu mungkin berpikiran gini, kalau gua nggak viral, nggak di follow up nih. Nah, itu pemikirannya banyak yang begitu, sehingga mereka bikinlah sosmed. Oh, mengadu ke media sosial. Iya, belum ngadu ke bank, media sosial dulu. Bisa juga untuk meningkatkan follower, jangan-jangan ya. Biar hai guys, tahu nggak sih guys, aku mengalami penipuan guys. Di gitu. TikTok ini biasanya ya. Ya guys, gitu ya, dengan muka di filter 800 kali. Wih, ada. Kan biar banyak yang nonton kan, Astaga. hai guys gitu. Padahal juga belum lapor ke bank gitu, kerugiannya juga 300.000, tapi di TikTok kan kayak kerugian 3M gitu ya. Nah, sebenarnya
Kalau pada saat kejadian, apa yang harus dilakukan? Cepat-cepat hubungin kontak center bank kita. Jadi makanya kita semua harus punya nih kontak center Bank BCA, kalau nasabah Mandiri, BNI semuanya harus ada. Jadi langsung telepon. Kan kalau mungkin ke cabang takutnya Sabtu Minggu cabang tutup. Oke. Nah, kemudian apalagi biasanya kita suka terpengaruh, ini buat bank-bank juga nih, belum semua seragam. Surat polisinya mana? Surat hilangnya, laporannya mana? Padahal tidak ya. Jadi tanpa surat polisi dulu pun bank-bank itu wajib segera lakukan penundaan transaksi. Wajib itu diatur di mana tuh kewajibannya? Ada undang-undang. Oke. Bapak ingat nggak? Ada undang-undang nomor 8. Oke, tapi intinya Ada itu diatur undang-undangnya. ya. Nanti tak Bukan cari. kesepakatan aja. Bukan. Ada undang-undang di mana kita itu masih bisa melakukan penundaan transaksi selama 5 hari kerja. Oke. 5 hari kerja loh. Jadi kita bank masih punya kesempatan Mengusut kan ini. mengusut, dan nasabah juga bisa membuat surat polisi. Kebayang dong harus kau ke polisi bikin surat laporan seperti itu kan. Berapa lama uang itu Oke. bisa hilang per detik. Jadi bank bisa seketika memblokir dulu. Bisa. Ya, 5 hari kerja itu 5 hari tadi. kerja, betul. Iya. Oke, jadi ini sebenarnya adalah langkah pengamanan untuk nasabahnya. Jadi kita Betul. nggak boleh marah lah ya kalau Betul. memang akhirnya Tiba-tiba diblokir blokir, juga. betul. Tapi kalau kemudian memang dia jadi korban, nanti untuk membuka blokiran repot lagi nggak itu? Yang diblokir kan rekening penjahat. Jadi selama pengalamanku pada saat kita blokir rekening dia, blokir rekening jadi yang diblokir itu rekening si bukan penjahatnya. rekening kita. Bukan. Karena kita udah lost itu, udah hilang ya. Kan sudah ditipu. Iya. Saya Terbang. pikir untuk mencegah terjadinya Jangan penipuan sampai lain. dia Ini transfer biasanya lagi, dananya udah habis ya. Iya, Oke, jadi terus? terbang ke penjahatlah yang kita Iya, penundaan iya. transaksi kita blokir lah istilahnya. Nah, selama pengalamanku Iya. tidak ada penjahat yang datang bertanya kenapa danaku diblokir, tidak Goblok pernah. gitu ya. Jadi ngapain bank-bank harus takut didatengin Oke. mereka, dan Oke. sebenarnya bank kan bisa analisa. Ini dari sisi rekening bank ya. Penjahat atau Oke. bukan. Banknya takut kalau ini kemudian nasabahnya marah melaporkan atau ya rame lah ya. Percayalah. Nggak usah takut. Jadi Iya. blok aja lebih dulu. Betul. Yang namanya penjahat tidak akan datang. Nah, bank kan 5 hari kerja dia bisa analisa. Iya. Ini memang penjahat. Oh, ini memang bukan penjahat. Ya, kita bisa Iya. jelaskan ke nasabah yang lapor, ini bukan penjahat. Ini memang penjual asli. Yang nipu kamu penjahat. Jadi, kadang-kadang juga yang dilaporkan itu bukan rekening penjahat. Misalnya ada jual beli gitu. Misalnya wanita penjahatnya. Janganlah biar aku aja. Oh iya. Ya terlalu cantik untuk jadi Oh penjahat. baiklah Iya. kalau begitu. Dia Aku aja, penjahat. dia aja. Oh iya, kalau itu cocok gitu. Iya, namanya Kamera- Pak Brewok. Pak Iya, Brewok aja. Iya, dia. Kan aku penjualnya. Iya. Terus dia membeli barang ke aku. Tapi bayarnya pakai uangnya Bang Andi, menipu. Oke. Nah, Bang Andi kan transfernya ke Wani dong, kan Iya. bisu pura-puranya. Iya. Nah, terus masa Bang blokir aku? Loh, kan aku sudah kirim barangnya ke Barang, Bang iya. Brewok. Nah, jadi sebenarnya yang nipu itu si Bang Brewok. Iya. Nah, Kalau ini sebenarnya yang sebenarnya dia. Jadi ini dibuka, tidak diblokir. Jadi kita Baik. menjelaskan ke Bang Andi itu bukan penipu, dia memang pedagang yang benar. Yang nipu ini nih yang nelfon Baik. Bang Brewok. Jadi masih ada 5 hari untuk konfirmasi Betul. apakah ini kejahatan atau bukan ya. Betul. Baik, ini menarik juga karena ini rasa aman dari nasabah Iya. menjadi penting ya. Nah, tetapi dalam pengalaman OJK sendiri selain apa yang diceritakan oleh Bu Wani, apalagi transaksi keuangan digital yang terjadi atau yang sering dipakai untuk penipuan dari OJK sendiri? Hampir sama sih dari Bang disampaikan oleh Bu Ani. Itu pengaduan-pengaduan itu pasti pertama dari link.
Itu tuh banyak sekali pengaduan mengenai dari link, dari PDF, terus juga tadi yang telepon itu menawarkan hadiah tapi ternyata sebenarnya harus menyampaikan informasi pribadi dia. Nah itu memang banyak sekali itu yang memang tren, terutama khususnya di Banyumas ya, daerah Banyumas dan sekitarnya itu yang memang sudah trendingnya sudah naik. Makanya kami dari OJK untuk kami kan selalu melakukan literasi dan edukasi Bang tiap rutin lah. Sebulan mungkin kalau kami catat rata-rata mungkin 8 sampai 10 kali edukasi ke daerah-daerah sekitar Banyumas Raya ini. Nah itu kami melakukan topiknya, kalau dulu mungkin orang lebih banyak topik yang ilegal-ilegal, hati-hati ada investasi ilegal, hati-hati ada pinjol ilegal. Nah sekarang kami juga mulai menggaungkan itu, karena kami juga melihat bahwa tren sekarang ini adalah kejahatan transaksi keuangan digital, sehingga kita nggak henti-hentinya berbagai macam segmen, mulai dari ibu-ibu, mahasiswa, terus juga mungkin ASN itu kita lakukan, termasuk juga mungkin nanti ke disabilitas dan sebagainya. Jadi karena kan OJK punya berbagai segmen kan, termasuk juga UMKM. Kan sedih sekali dia berusaha dagang UMKM, keuntungannya itu ternyata diambil oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, Bang. Baik, tentu kita ingin juga menyampaikan kepada penonton ya, untuk bagaimana mereka mengantisipasi agar tidak menjadi korban. Ya. Nah, kalau dari Bu Wani sendiri, dari pengalaman, apa kelemahan di masyarakat selain kepompong tadi ya, rempong tadi, dan ya maaf ya, ada namanya manusia, ada serakah lah ya untuk mendapatkan uang dalam jumlah banyak, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya misalnya. Tapi di luar itu apa faktor yang membuat masyarakat kok gampang sekali kelihatannya tertipu? Nah, memang yang seperti Bang Andi bilang, pertama tuh memang udah culture-nya masyarakat Indonesia itu baik, ya baik. Nggak mungkin dia karena dia baik, semua orang pasti baik. Sehingga tidak mungkinlah orang menipu karena dia nggak menipu gitu. Nah itu yang dimanfaatkan, karena di luar negeri kayaknya pernah saya presentasi gitu, mereka langsung bilang masa mereka langsung percaya itu kejadiannya seperti itu. Culture-nya beda. Culture-nya beda. Gotong royong itu bisa disalahgunakan juga itu ya. Iya. Sifat gotong royong itu. Sebenarnya bukan mulai dari kasus bank aja, dulu kan masih ada tuh yang anak jatuh di sekolahan, tolong transfer, suami nabrak orang gitu, anak tertangkap narkoba gitu kan. Nah sekarang berbeda lagi kasusnya, kadang-kadang mengaku dari BPJS, kantor pajak, bea cukai. Nah, ini caranya gimana? Nah, kalau yang ini sama ya, BPJS, pajak, bea cukai. Nanti tiba-tiba kring telepon kita, pas kita ngangkat kayak ada IVR ya, gitu. Gimana modelnya? Selamat pagi, kami dari BPJS ingin memberitahukan bahwa rekening Bapak Ibu dalam pengawasan. Gimana kita nggak takut, gitu apalagi masyarakat kita kan, hah ada apa nih BPJS aku gini. Terus jika ingin mengetahui lebih lanjut tekan 1. Pasti dong kita buru-buru tekan 1. Nanti tiba-tiba ada Mbak customer service-nya. Selamat pagi Ibu, dengan siapa kami bicara? Oh saya dengan Ibu Susi. Baik Bu Susi, ada yang bisa saya bantu? Kok tadi rekening saya dibilang dalam pengawasan? Baik Bu Susi, bisa kita samakan data terlebih dahulu. Langsung minta nama, KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, pada apa hubungannya coba ya, semua diminta. Karena nasabah panik ngasih tahu semua kan, oh benar rekening BPJS ibu dalam pengawasan karena ibu pernah beli obat-obatan di rumah sakit titik-titik obat-obatan narkoba. Makin panik dong, apalagi narkoba. Loh tidak, saya tidak pernah membeli obat-obat narkoba. Apakah ibu mau disambungkan ke Polda Metro Jaya? Misalnya. Mau. Ting. Ada suara lebih berwibawa. Selamat pagi, kami dari Polda Metro. Ada yang bisa kami bantu? Pak Polisi, tadi rekening saya dibilang rekening kena narkoba atau apa. Baik Ibu, kita samakan data terlebih dahulu. Nama saya Bu Susi, KTP Bang, malah nyebutin semua. Baik, memang benar. Ini rekeningnya dalam pengawasan. Loh, tadi BPJS, kok sekarang rekening? Tapi karena panik nggak mikirin. Sekarang rekeningnya segera dipindahkan
ke rekening ini sesuai Untuk pengamanan. untuk pengamanan. Ternyata itu ya rekeningnya si penjahat. Tahu-tahu uangnya hilang semua. Setelah hilang, komplainnya gini, uang saya hilang. Aku tidak ngasih OTP, tapi uang saya tiba-tiba hilang. Kan memang nggak perlu OTP, memang ibunya yang transfer sendiri. Dan selalu seperti itu. Ujung-ujungnya ngaku kena hipnotis. Sepertinya aku kena hipnotis. Nah, rata-rata seperti itu. Biasanya ibu-ibu Pak yang ngaku hipnotis. Daripada dimarahin ayah, udah kena hipnotis aja deh. Kalau udah bilang kena hipnotis kan ayah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udahlah Bunda, nggak apa-apa uang yang hilang. Yang penting ayah tidak hilang. Gitu. Banyak tuh kasusnya kayak gitu kejadian. Hipnotis ya. Baik, dari perspektif OJK lagi melihat kasus-kasus ini bagaimana? Iya, makanya memang kalau dari ngelihat kasus sih, memang paling penting edukasi tuh Bang. Edukasi. Iya, edukasi terutama ke ibu-ibu tadi kan, segmen ibu-ibu, wanita, bagaimana kita melihat ada penawaran-penawaran atau hal-hal yang mencurigakan. Makanya memang kami tidak henti-hentinya melakukan literasi itu karena memang fenomena ini banyak sekali Bang. Betul. Terjadi di mana-mana, ya kan, kita nggak bisa hindari. Dan apalagi tuh ibu-ibu adalah istilahnya biasanya yang Menteri megang Keuangan. Menteri Keuangannya kan ibu-ibu. Jadi kami juga salah satu segmen utama kami adalah ibu-ibu atau wanita supaya bisa paham gitu kan bahwa ternyata hal-hal seperti ini itu fenomena dan sering terjadi di masyarakat itu Bang. Iya. Baik, di episode yang lalu kan Mas Bilal bilang bahwa ada 2L ya. Ya. Nah, itu bisa dijelaskan 2L ini. Ya, jadi memang kalau buat para penonton ya, terutama untuk baik generasi muda atau ibu-ibu juga, hati-hati dengan penawaran-penawaran investasi yang ilegal. Jadi kalau misalnya nanti ditawarkan sesuatu oleh pihak-pihak yang mungkin tidak bertanggung jawab, ingat 2L. Satu adalah legal, ya kan? Lihat legalitasnya. Yang menawarkan ini dia itu berizin nggak dari OJK, ya kan? Nanti itu cara-carinya lihatnya gimana? Bisa melalui website OJK atau juga bisa tanya ke kontak 157 atau nanti bisa saja datang ke OJK. Nanti kita bisa bantu untuk mengecek apakah lembaga itu legal atau enggak. Nah, yang paling penting juga yang kedua ini Bang, logis Bang. Nah, kan kita tahu nih ya, mungkin Bu Wani juga tahu bahwa kalau deposito ya rata-rata mungkin bunga deposito setahun loh. Setahun itu mungkin ya 4, 5 itu udah paling tinggi Bang biasanya Bang. Terus juga kalau sukuk, ori, ya itu 6%-an lah, lihat dikit. Nah kalau ada yang menawarkan 10%, bukan setahun tapi sebulan, nah itu udah nggak mungkin itu. Iya. Nah itu jadi mungkin memang dua hal itu, legal dan logis, itu yang paling penting dipahami oleh seluruh masyarakat. Hati-hati karena ya kadang-kadang too good to be true Bang, ya kan nggak mungkin ada yang benar-benar luar biasa seperti itu. Jadi harus logisnya juga harus dipakai supaya penawaran-penawaran itu bisa kita hindari. Ya, ini penipuan dalam investasi di dunia digital ya. Iya. Tapi Bu Wani, kan masih banyak sebenarnya jenis-jenis penipuan. Kan penjahat itu selalu mencari celah dan selalu meng-create satu jenis penipuan baru yang belum dikenal. Karena yang ini orang udah tahu lah. Iya. Biasanya kalau dulu, ini tolong Pak, aku baru nabrak orang Pak. Ya udahlah, tangkap aja Pak polisi misalnya gitu. Udah, uang anaknya di rumah gitu. Itu udah kuno lah. Biasa. Dia menciptakan yang baru. Betul. Nah, yang menarik ada cerita mengenai Open BO. Waduh. Open BO ini ternyata ada konteksnya dengan penipuan juga ya, atau apa ya, jebakan gitu ya. Jebakan. Lepas dari benar. tidak semua orang tahu Open BO itu apa, tapi boleh juga sedikit diceritain. Nah, karena apa saya itu? banker gitu Iya. ya. Ternyata korbannya itu memang dia nyari banker, orang-orang top, orang-orang yang kerjanya tuh harus sangat jaga reputasi. Nah, kitalah yang dipilih menjadi korban-korban. Nah, kita harus hati-hati juga. Kadang-kadang yang namanya banker kan harus kerja target lah, apalah, dia sengaja kan. Pasanglah foto di Twitter X ya sekarang. Terus biasanya yang terjebak tuh ya om-om lah ya, bapak-bapak capek
Oke, gitu. tolong jangan lihat kami berdua ya. Fokus ke sana. Fokus ke brewok Bang berarti ya. Brewok. Nah, akhirnya berkenalan dong gitu. Cantik ya kamu. Awalnya cuma satu kalimat membawa petaka tuh. Cantik ya kamu. Aku nggak cuma cantik di luar, aku juga cantik di dalam loh mas. Waduh. Makin menjadi. Gimana lihat dalamnya? Nah, Waduh. dasar laki-laki juga Nah, kan. coba lihat ke depan, jangan lihat ke kanan. Jangan ke Iya. Pokoknya hal seperti itu lari ke fokus ke kamera. Terus Dasar akhirnya laki-laki. gimana kalau kita WA call? Kalau WA call kan bisa lihat dong Iya. perempuannya. Akhirnya WA call lah kan, capek butuh hiburan, ketemulah perempuan itu. Jadi ada orangnya itu ada. Oke. Ada. Di sebelah sana ya. Iya, langsung gerak-gerak seksi gitu. Ih seksi ya, nggak cuman seksi atas, seksi bawah juga. Waduh. Mulai. Gawat. Akhirnya kan masnya ya ikut terbawa. Mas juga dong, ikut nari juga lah. Buka baju Oh, juga. iya. Waduh. Jangan cuma atasnya, bawahnya juga Waduh. mulai lagi. Itu di videoin untuk diperas. Oh. Pertama 5 juta, 10 juta. Kalau kita nggak mau bayar, Fotonya akan di-share, videonya akan di-share ke keluarga Mati. kita, ke Aduh. perusahaan kita. Dia tahu dong Waduh. banker gitu Reputasi kan. penting. Reputasi gimana ini gitu. Nah akhirnya nggak tahan nih setelah diminta puluhan juta. Sebenarnya net telepon itu ke kita tuh pingin tahu yang merasa saya ini siapa. Nah sekarang itu lagi musim sex scam sama love scam. Love scam. Love scam itu korbannya adalah remaja putri. Maksudnya remaja putri bisa, putri yang single bisa, yang belum menikah gitu love ya. scam ini apa? Coba dijelasin. Nah, love scam Saya itu- benar-benar nggak tahu loh. Ini pura-pura. Nggak Iya. tahu, nggak tahu beneran. Coba dijelasin dulu Kalau deh. sex scam tadi kan yang buka-bukaan. Ya, sudah terus mulai tahu saya sekarang. Diperas gitu. Kalau love ini, Nah, kalau love scam ini diajak pacaran, dikasihlah muka opa-opa Korea. Nah, biasanya korbannya tuh ibu-ibu yang usianya 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas yang sering pasang status Galau. I'm lonely. saya I mau miss cek you. status istri saya apa. I'm lonely, I miss you my husband. Oh. Langsung deh diajak pacaran kayak gitu. Terus ada apa? ini nasabahku juga ada yang terjebak. Terus kerugiannya pacarannya. apa? Kerugiannya nanti diiming-imingin janji nikah, aku mau dateng, uang saya udah kirim uang miliar dolar gitu kan kalau bule gitu. Sekarang tertahan di bea cukai lah, harus kirim sekian untuk ini untuk itu. Nah seperti itu. Nah ini nasabahku rata-rata tidak ada nasabah yang melapor karena malu. Selalu bilang, jangan, aku takut nanti aku ketahuan selingkuh kan. Itu yang dimanfaatkan oleh penjahat. Penjahat, sampai Sehingga saya dia harus bebas. meyakinkan nasabahku itu tidak belum selingkuh kok. Oke, Jadi memang fenomena jadi perlu ini dilaporkan. berkembang Bang. Bahkan mungkin kalau Bang Andi, kebetulan ya Bang Andi kan nggak mengelola IG sendiri kan ya, ada ininya. Dan saya nggak punya IG. Nah iya Ya kan Bang Andi kan itu, nggak punya nggak IG. punya Jadi IG. aman Bang. Kalau bagi orang-orang termasuk saya juga ternyata mulai Bu banyak tuh yang nge-add tuh kok ya gitu yang Iya. cewek-cewek cantik tuh banyak itu hati-hati Bang, itu love scam. Cantik. Jadi dia pertama kali dia nge-add kita atau dia kadang kan dia bisa DM kita kan. Iya DM. Iya kenal, oh ini nih. Nah itu makanya itulah dimulai dari situ dia DM, hati-hati tuh Bang. Kadang-kadang apa namanya bisa ngajak ketemu lah, ngajak apa. Oke, tapi saya sering ya mendapatkan WhatsApp, ceweknya udah pasti wajahnya cantik-cantik. Betul. Ya, di situ bilang, halo, kamu lagi ngapain? Ya. Gitu, atau Pak, saya Eva, gitu kan. Bapak lagi di mana? Saya mau ini. Itu otomatis saya langsung blok semua. Betul. Bukan apa-apa, waktunya udah lewat. Coba 20 tahun. 20 tahun yang lalu, aku kejar kau, gitu kan.
Sekarang udah Betul. bosen aku. Untung ya Bang Andi ya. Iya. Bagi Tapi itu kan artinya godaan juga. Itu biasanya apa yang terjadi kalau saya lanjutkan? Kalau misalnya lanjut, nanti dia akan membawa kita ke sebuah grup, entah grup WA atau grup Telegram. Nanti di sana tuh udah ada 50 orang, 100 orang, mereka mulai bercerita. Thank you banget ya admin, aku udah hari ini aku setor 1 juta dapat 2 juta. Gua juga loh setor 10 juta dapatnya 20 loh. Nah, kita kan yang baru, anak baru di grup itu, ada apa sih? Kita pasti japri yang ngajak kita masuk kan. Ada apa? Gimana, ada apa? Bisnis apa sih? Kok ini banget? Oh ini mas bisnisnya, kita cuma disuruh like dan komen kok. Nanti dapat penghasilan. Coba deh, coba aja 200.000 dulu. Kan cuma 200.000. Nyoba 200, tahu-tahu ditransfer balik loh 1 juta. Gimana nggak tergiur? Dan kita sangat percaya cewek cantik itu tidak menipu. Ya kan, sudah mulai cewek yang baik, udah cantik, malaikat tanpa sayap gitu. Sudah. Padahal akhirnya kita setor lagi, wah dapat nih 1 juta, 1 jutanya gua nggak ambil deh, aku taruh lagi, dapat lagi 2 juta, 2 juta nggak ngambil, dapat lagi 2,5 gitu. Manusia itu ada serakahnya. Coba gua 20 juta taruh, nggak balik, bye. Jadi kita gini aja kerjain. Setelah dapat 2 juta, dapat 5 juta, kita ambil, nggak setor lagi. Jadi kita yang untung. Kita yang untung. Itu dia yang maki-maki. Iya. Mas, kemana mas? Pak, tolong. Itu uang orang. Iya, kita yang Artinya dilaporin. memang hati-hati ya. Pokoknya Betul. sesuatu yang secara common Seperti sense Mas itu Dira berlebihan, bilang. keuntungan yang berlebihan, terus kecantikan yang berlebihan. Betul. Hati-hati ya. Karena ternyata ada orang yang kelihatannya cewek cantik, ternyata laki-laki ya. Nah, itulah ya. Ya, laki. Rasain Dia loh. selalu masang foto cewek cantik. Padahal tapi bukan sebenarnya cewek itu. dia laki-laki. Baik, terakhir untuk mengantisipasi perkembangan AI ya sedikit lagi. Karena kami berharap ini penonton, Bu Wani ini secara reguler tampil di acara ini. Kenapa? Karena satu, banyak jenis penipuan. Dua, perkembangan orang dengan trik-trik baru ya, dengan teknologi baru. Nah, cerita soal warning, di mana-mana sekarang ada warning. Hati-hati ketika kita video call melihat wajah berbicara, itu ternyata Belum tentu. AI itu bukan orang yang sebenarnya. Itu bagaimana ceritanya? Iya, itu bisa terjadi. AI itu sudah bukan muka AI yang ketahuan. Sekarang udah AI mukanya asli, suaranya juga suara asli gitu kan. Nah, bisa menipu, misalnya menjadi anak kita yang minta uang sama kita, mama saya minta uang ini dong, kirimin uang dong. Oh baik, sama anak biasanya kan kita minta berapa, bla 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 bla. Itu bisa interaksi menjawab, saling menjawab ya? Bisa saling menjawab, karena kan sebenarnya yang menjawab itu kan sudah diprogram. Nanti kalau dia jawab ini kan suaranya suara anak, pada orang lain yang mengatakan kayak maksudnya AI-nya udah diatur. Sekarang di mana-mana kan kita aplikasi-aplikasi untuk mengubah suara wajah itu kan mudah ya. Udah nggak kayak zaman dulu suara Google. Iya, 30 meter belok kanan. Udah kayak begitu, kalau suaranya begitu, "Mama, aku minta uang." Itu bukan suara anak saya gitu kan. Oke, jadi itu sudah bisa terjadi. Ujungnya apa ini? Ujungnya kita ya harus hati-hati. Mungkin ini kita kasih tips nih Bang Andi. Jadi walaupun sama istri kita kalau udah video call, kita pakai password lah ya. Aduh. Ini papa, tai lalat mama ada di mana? Kan pasti rahasia. Begitu papa bingung, bukan ini bukan papa yang asli ini. Astaga, tai lalat itu ya. Mungkin ada password yang Kalau lain. laki-laki apa tai lalat juga? Nanti Oke, pulang tapi Bang apapun Andi juga. nyari-nyari tai lalatnya di mana ya. mulai hati-hati, saya juga nggak hafal tai lalat istri saya di mana.
Tapi intinya memang harus hati-hati, harus waspada. Karena yang paling umum sekarang beredar itu, misalnya bahkan Presiden, Menteri Keuangan, itu dibilang bahwa ini podcast saya yang pertama atau ini account saya yang pertama. Untuk itu saya akan memberikan hadiah apa misalnya 20 coba juta itu. gitu 20 juta untuk 20 siapapun juta ya. untuk siapapun yang menge-like atau klik link ini. Nah, itu juga bosku juga ada mukanya dipakai Pak Arman Hartono. Nah, itu cara kerjanya seperti apa itu? Iya, dia akan mencuplik pas Pak Arman ngomong apa seperti itu. Padahal Pak Arman lagi memotivasi, misalnya lagi memotivasi mahasiswa. Ya adik-adik, begini kalian harus semangat. Tapi kan diubah gayanya. Saya akan memberikan 20 juta kayak gitu-gitu kan. Tapi pakai suara Pak Arman yang sudah di AI kan seperti itu. Jadi terus kita terpengaruh untuk klik link. Padahal link itu nanti minta data-data ya, seperti kamu mau melamar kerja lah atau apa kayak gitu. Pak gitu. Bang Andi juga hati-hati kan, sering dipublik kan, mana tahu bisa dibikin ke AI-nya. Ngaku lah kan pernah dipakai juga jualan obat. Jadi nasib saya emang ya sudah. Karena tapi orang baik nih nasibnya ini. Jadi dipakai juga. Wawancara saya sama Helmi Yahya itu dipotong. Nah, yang sedihnya produknya ini. Jadi di situ saya kan wawancara ngomong lain ya. Tahu-tahu bilang ya sejak 2 tahun yang lalu kemampuan seksual saya sudah menurun. Sehingga istri saya sering kecewa. Tapi sekarang saya menemukan obat yang tepat untuk meningkatkan vitalitas ini. Sehingga istri saya sudah sangat puas hari ini. Itu yang saya bilang, Syaul, kenapa produk itu gitu loh. Jadi saya jualan. Jadi hati-hati juga buat orang-orang kalau lihat ada apakah orang-orang sosok-sosok yang dikenal jualan sesuatu yang tidak wajar ya, itu juga harus hati-hati. Pak Yahya juga dibikin AI-nya yang mengajak menginvestasi, pada itu investasi bodong. Orang jadi percaya karena sosok Pak Yahya yang ngajak itu pasti benar dong. Nah, kalau kita gitu. curiga, kita khawatir, apa yang harus kita lakukan kalau ini? Kita bisa laporkan Instagram tersebut, TikTok tersebut. Kalau Instagram kita bisa laporkan kok ke Komdigi. Nanti mereka akan membantu kita take down. Seperti itu. Baik, menarik. Sebelum tutup, mungkin ada satu pesan bagi siapapun yang menonton ini agar tidak menjadi korban, apa yang bisa disampaikan? Kita harus hati-hati setiap menjaga uang kita dengan baik. Kita jangan berpikiran, wah saya kan sudah taruh di bank BUMN atau saya udah taruh di BCA, bank besar pasti aman. Jadi merasa bank yang akan menjaga uangnya kita. Jadi namanya uang, dua belah pihak harus saling menjaga. Tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Kita harus ingat what you have, apa yang kamu punya, kartu, token itu tidak boleh kasih ke orang. What you know, PIN, password itu nggak boleh kasih tahu ke orang. Tapi kan karena ini sering orang kasih kartunya, kasih PIN-nya, di restoran juga gitu kan, kasih kartu kreditnya. Nah akhirnya sampai kita bank sekarang menjadi what you are, apa yang melekat di dirimu, sampai seperti itu Bang Andi. Jadi face biometrik. Nah, kalau face biometrik kan nggak mungkin mukaku kasih ke orang. Nah seperti itu. Jadi sama-sama menjaga ya kayak gitu. Kemudian bank juga aktif, kayak kita setiap rekening yang melakukan kejahatan KTP-nya kita blok. Gak bisa buka rekening lagi. Dimanapun juga? Di BCA manapun. Nah, tapi di bank lain bagaimana? Bisa. Nah, saya sangat berharap mungkin nanti Mas Bilal juga bisa menolong bahwa kita punya satu tempat KTP yang sudah terindikasi tukang tipu, kita blacklist, kita matiin perdata. Kematian perdata artinya? Dia gak bisa buka rekening dimanapun, dia gak bisa kredit, dia gak punya BPJS. Ini ada di disertasi saya, Bang Andi. Untuk ambil apa? Saya ambil
desertasi saya tentang kriminologi yang kita bahas hari S2, ini. doktor. S3, doktor. Oh, iya, doktor. Saya di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Waduh, Belajar dari kan Pak Polisi. Ngeri juga kan. Berarti ya, sudah benar bahwa Bu Wani akan menjadi tamu reguler kita Terima kasih. untuk memberikan edukasi, keamanan pada siapapun yang menonton Ngopi Ngapak ya. Iya. Oke, mati silakan tekan perdata. perjanjiannya. Nah, Mas Wilal, dari sisi OJK, apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan transaksi digital di dunia perbankan Iya. atau di dunia keuangan, lembaga Ya, keuangan? pertama tentu saja tingkatkan kewaspadaan Bang. Jadi benar-benar double check apapun yang kita terima, baik SMS atau mungkin WA atau mungkin telepon tuh kita double check, pastikan itu benar-benar sesuatu yang memang legal dan logis tadi yang bisa saya sampaikan. Kedua, jangan mudah untuk menyampaikan informasi mengenai data diri Bang. Itu sangat tadi kan penipuan itu kalau sudah meminta data diri itu harusnya kita udah aware. Waspada. Kayaknya nggak mungkin ini deh meminta data diri apalagi melalui telepon ya. Karena biasanya kalau lembaga jasa keuangan tuh Sudah ada. ya kan. Jadi jangan mudah untuk jadi kalau kecuali kita menelpon ya, kita biasa kan kalau ke call center Iya. waktu kita mau tolong dong blokir kita diverifikasi. Tapi Iya. kalau dari bank menelpon kita Yang itu aktif menelpon itu nggak waspada. karena nggak Alarm mungkin. udah bunyi. Betul. Kalau ini kan inisiasi kita Iya, ya. kalau inisiasi kita kan Oke. kita tahu bahwa itu memang bank yang kita telepon. Iya. Tapi kalau ada orang yang telepon ke kita dan minta data, kayaknya itu udah nggak mungkin. Oke. Nah, yang terakhir Nggak Bang, logis. kalaupun amit-amit misalnya itu ternyata akhirnya kena juga kita penipuan, segera untuk melapor bisa ke banknya melalui kontak centernya atau tadi ke Indonesia Anti Scam Center iasc.ojk.id. Kalau bisa mungkin di bawah 3 jam setelah kita sadar, karena ini yang paling ini kan ternyata oh iya kita tertipu, langsung laporkan, jangan menunggu baru karena banknya tutup besok aja deh hari Senin. Karena kalau pengalaman kami Bang, kalau udah di atas 1 hari kayaknya sudah sulit Bang untuk bisa ditrace. Jadi mungkin sesegera mungkin, nggak usah malu kalau misalnya aduh saya kok bodoh banget ya ketipu, jangan, ntar malah ya udah hilang. Mending lapor ke bank terkait atau bisa tadi ke iasc.ojk.co.id. Itu Bang. Baik. Walaupun itu hari libur. Iya, walaupun hari libur. Oke, jadi tidak harus menunggu hari kerja. Enggak. Iya. Baik, itu nasihat yang berharga sekali dari narasumber kita, Bu Wani Sabu, ya, yang datang dari Jakarta, khusus untuk memberikan edukasi atas kejahatan-kejahatan cyber. Dan tadi OJK sendiri ya, pada prinsipnya kan OJK memang harus memberikan rasa aman juga pada semua ya nasabah dari lembaga keuangan, baik bank, non-bank, dan seterusnya. Karena dari situlah masyarakat bisa percaya pada lembaga-lembaga keuangan. Tapi tadi nasihatnya juga ini bukan satu pihak aja yang harus menjaga, tapi kita, diri kita sendiri juga harus memproteksi kepentingan-kepentingan kita. Jadi kedua belah pihak. Jadi teman-teman, siapapun yang menonton acara ini edukasi yang bagus sekali, termasuk untuk saya sendiri, ya, sehingga kita semua harus hati-hati dan kita menjaga dengan baik hasil kerja keras kita berupa keuangan kita. Begitu ya? Betul. Baik, kita akhiri acara ini karena tidak ada pesta yang tidak berakhir. Ngopi Ngapak, Ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang bisa berbagi. Wih.